Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menunjukkan kami hati-Mu yang terdalam untuk membawa manusia kembali kepadamu. Hidup bahagia, damai, yang kekal selama-lamanya bagi semua orang yang mau mencari, menemukan, dan mengalami Engkau di dalam Kristus Putramu. Bantu kami ya Bapa, supaya persekutuan para kudus ini menguatkan kami untuk terus berjalan dalam kesetiaan kepada Putramu dan di dalam gereja. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mungkin hampir dari kita semua sadar dan tahu bahwa hari ini adalah hari para kudus, persekutuan para kudus. Dan kita tahu bahwa dalam gereja Katolik mempunyai pemahaman yang lebih luas, lebih holistik dari semua mungkin keagamaan lainnya. Karena kita dipersatukan oleh Kristus yang hidup. Di mana di dunia ini yang kita sebut dengan persekutuan umat beriman yang sedang dalam penjarahan, Kristus juga hidup umat beriman yang telah meninggal, yang berada dalam penyucian dan sekaligus pencucian, suci dan sekaligus disucikan, dibersihkan. Mereka yang sudah meninggal, yang besok kita rayakan, ya. Dan juga persekutuan para kudus yang sudah sampai kepada Allah. Hanya orang yang suci, yang bersih, yang murni yang boleh sampai dalam persatuan dengan Allah. Dan ini merupakan gereja, semua gereja yang telah berhasil, persekutuan para kudus yang sedang dalam penderitaan dan yang sedang dalam penjarahan. Pemahaman yang seperti ini hampir tidak dipunyai oleh banyak agama. Dan itu karena menurut saya dan menurut gereja, betapa Allah itu sangat-sangat mencintai kita. Hati Allah, hati yang mau setiap orang bersatu dan bersekutu dengan Dia. Itulah yang menjadi kekuatan dan teologi yang paling dasar bahwa Allah sangat-sangat mencintai kita. Bahkan kita disebut anak Allah. Bukan hanya nanti anak Allah, tapi sekarang sudah anak Allah. Dan yang mengagumkan sekali lagi bahwa gereja yang demikian ini adalah gereja yang saling melengkapi. Gereja para kudus itu juga berdoa untuk kita semua yang sedang dalam penjarahan ini. Dan kita yang di dunia ini berdoa juga untuk gereja yang sedang dalam penderitaan ini supaya sampai kepada Bapa, dalam persekutuan dengan Bapa. Jadi banggalah kita sebagai orang Katolik bahwa kita tidak hanya berjuang sendirian, tapi kita dibantu, ditolong oleh Bunda Maria. Coba dalam doa Salam Maria, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Coba doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa Maria. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini juga merupakan suatu hari di mana kita memiliki orientasi arah perjalanan kita ke depan. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita tidak boleh tinggal selama-lamanya di dunia ini, tidak. Ya. Tapi justru kita mau mengarah kepada kehidupan abadi. Apakah Anda mau tinggal di dunia ini selama-lamanya? Pasti tidak mau. Kita umur 80 saja sudah capek. Ya, apalagi selama-lamanya. Jangan mau. Ya. Karena itulah maka hidup di dunia ini merupakan suatu transisi untuk mengalami kasih Allah, menerima kasih Allah dan menghidupi kasih Allah
dan kita bagikan kepada orang lain supaya orang lain percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus yang menjadi penyelamat dan penebus. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, ya. Karya penyelamatan Allah dalam Yesus itu universal untuk siapa saja, ya. Meski demikian ada banyak orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus karena Yesus mengatakan mereka bukan dari kita. Dalam bacaan kedua hari ini. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi kita tidak sendirian, saudara. Kita dalam persekutuan dengan para kudus. Kita dalam persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Yang menolong kita, membantu kita, asalkan kita minta. Kita dengan mohon rahmat, bantuan para kudus. Bantuan para malaikat, bantuan Allah, bantuan Bunda Maria, supaya kita bersama berjalan. Tidak merasa sendirian. Dan mereka menolong kita. Ya. Jadi itu yang harus kita sadari, dan juga arah perjalanan kita itu harus jelas, bersatu dengan Allah. Arahnya itu loh. Ketika orang kehilangan arah, ketika orang tersesat sampai kemana, pergi kemana, atau mengikuti kelompok-kelompok mana yang tidak jelas itu, kita dikembalikan kepada arah perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Keabadian, dan keabadian itu selama-lamanya, kekal sekali untuk selama-lamanya. Maka jangan main-main kita bermain dengan hal-hal yang bukan Allah, bukan Kristus di dalam gereja Katolik yang kudus, yang satu, yang apostolik. Ini harus menjadi pegangan kita, saudara. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, ini pegangan kita, kembali kepada Kristus, di dalam Kristus, bersama Kristus, di dalam gereja Katolik. Itu yang harus kita pegang dan kita sadari. Nah, bagaimana caranya supaya kita sampai kepada persekutuan para kudus yang merupakan jaminan janji juga kepada kita? Bacaan Injil hari ini berbicara sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang murni di hadapan Allah, karena dia melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang menderita. Jadi sabda bahagia itu sabda yang menjadi ringkasan dari seluruh hidup kita di dunia ini. Ringkasannya supaya kita melepaskan ego kita, miskin di hadapan Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendak Allah. Ya. Sekali lagi, miskin di hadapan Allah, dalam tanda petik menyingkirkan segala kebutuhan, keinginan kita yang bertentangan dengan Allah, kita buang dan kita hanya minta berjalan dengan jalur Allah, kehendak Allah. Makananku adalah menjalankan kehendak Allah. Ya. Dan miskin itu juga berarti murni. Ya, murni itu artinya apa? Bukan sama sekali tanpa dosa, tanpa noda, tidak. Murni itu artinya hanya Allah saja yang kita tuju. Ya. Kenapa kita tidak murni? Karena kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang kita rasa ya perlu dipenuhi di luar Allah. Entah itu materi, entah itu kekuasaan, entah itu nafsu, entah itu keserakahan, entah itu kecemburuan, entah itu kesombongan, ya, entah itu kekikiran, ya, tidak mampu membagikan apa yang dia berikan kepada orang lain, atau mungkin kemalasan bisa jadi, ya, kita merasa bahwa sudah cukup. Hidupku seperti ini, malas. Ya. Jadi semua itu kebutuhan itu karena kita mempunyai dosa, punya kelemahan, punya keterbatasan yang mau memusatkan diri bukan pada Allah tapi pada diriku sendiri. Dan inilah perjuangan kita, adalah perjuangan untuk selalu bertempur antara diriku, seperti kata Paulus dalam surat kepada umat di Roma, yang kuinginkan itu tidak kujalankan, tapi yang tidak kuinginkan itu kujalankan. Ya. Aku ingin menjadi kudus, aku ingin menjadi masuk surga, tetapi tidak aku jalankan. Aku menjalankan dorongan lain yang bertentangan dengan itu, kekudusan dengan Kristus, dengan Allah. Nah, itulah keterpecahan kita dalam batin kita yang terdalam. Nah, untunglah ada Kristus mendamaikan kita. Karya keselamatan Yesus dengan penderitaan, dengan salibnya itu mendamaikan diriku dengan diriku sendiri.
Aku menjadi befriend dengan diriku sendiri. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku berdamai dengan masa laluku. Aku menerima diriku apa adanya. Sehingga aku bisa berdamai dengan sesamaku. Karena aku sudah didamaikan oleh Tuhan berkat salib, berkat penderitaan, berkat kebangkitan Yesus. Ya, jadi di situ kuncinya ketika kita mengalami damai yang dari Tuhan. Bukan hanya damai dari manusia, bukan hanya damai dari diriku sendiri, damai yang dari Tuhan. Maka aku akan berdamai dengan siapapun juga. Ketika tidak ada damai, ketika tidak ada ketenangan, ketika ada hoaks, ketika ada problem konflik di luar kita, itu juga seringkali menjadi tanda bahwa saya belum berdamai dengan diriku sendiri. Itu juga belum menjadi tanda, menjadi indikasi bahwa saya belum menerima diriku sendiri dengan segala positif, negatif, apa adanya. Dan itu juga bisa menjadi tanda bahwa saya belum mengalami Kristus yang mendamaikan hidupku. Tuhan menerima aku apa adanya, dengan segala kekurangan keterbatasanku. Ketika Tuhan menerima diriku apa adanya, saya juga harus belajar menerima diriku apa adanya. Dan itulah proses pengudusan, proses penyucian, proses pembersihan dalam perjalanan hidup kita untuk menyatu dengan Tuhan. Selama kita masih di dunia ini, terus terjadi pergulatan, terjadi salib dalam diri kita. Dan itu sesuatu yang bagus menurut Paulus. Supaya kita berjuang, supaya kita hidup. Supaya kita tahu bahwa kita tidak mampu dan punya keterbatasan di dalam mengikuti Tuhan. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, seringkali penderitaan itu juga, ya. Penderitaan itu juga perlu supaya kita apa? Supaya kita memiliki koneksi, relasi personal dengan Tuhan dan mendengarkan Dia. Di dalam penderitaan itu fokus kita tidak lagi kepadaku, tapi kepada Yesus. Yesus. Sehingga kita memiliki relasi dengan Dia. Ya. Coba Anda perhatikan. Ketika Yesus disalib, disitulah perjumpaan, pertemuan, persatuan Yesus dengan Bapanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Suatu persatuan yang begitu dalam, justru di dalam penderitaan. Dan dia semakin mengenal kehendak Allah, yaitu, ya Bapa, kuserahkan diriku kepadamu. Saudara, mari kita berjuang dan mohon rahmat supaya tidak putus asa, terus berjuang, terus berjalan bersama Kristus, bersama Roh Kudus, bersama Bunda Maria, para kudus di surga. Berkat Tuhan atas Anda semua, sehingga kita semua memiliki pandangan dan arah hidup yang benar, menjadi kudus seperti yang diminta oleh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.